Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan kesenemaan kita semua. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan melanjutkan episode terakhir dari rangkuman drama live action Donghua The World of Fantasy. Bagi yang belum nonton episode awal, link video ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode yang lalu sudah diceritakan bahwa Ling Yuxi terkena racun cacing penyihir terkuat. Namun masih bisa menahan dengan tenaga kultivasinya. Sementara Limu yang sudah terpengaruh racun tersebut dibukukan oleh Fowli yang muncul di sana. Fowli menyusun rencana dengan Qin Li untuk memancing kemunculan dalang dari kejadian tersebut. Duan Qianji terkejut melihat tubuh Limu yang diselimuti oleh es. Tak lama Qin Li juga muncul di sana dan hendak membunuh Limu. Duan Qianji yang tak mau kakak angkatnya dibunuh melindungi Limu dan bertarung dengan Qin Li. Tapi Qin Li bukanlah tandingan Qianji. Qin Li jatuhkan dengan mudah. Song Tingyu pun datang dan menolong Qin Li. Dia langsung menyerang Qianji dengan serangan yang mematikan. Namun tiba-tiba selajur tenaga inti es menghantam punggungnya. Qin Li dan Qianji malah menyerang Tingyu. Qin Li ternyata menyadari bahwa yang mencuri pilar gaib adalah Song Tingyu. Qin Li juga berkesimpulan bahwa Song Tingyu adalah jasad Ye Xian'er. Sementara jiwanya adalah yang mereka temui di makam dewa waktu itu. Xian'er mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu dia melihat Gong Muli disegel oleh Gong Musan. Qin Li meminta Xian'er untuk menetralkan racun di tubuh Yuxi. Namun wanita yang tengah cemburu itu malah semakin marah dan mengamuk. Namun tanpa diduga es yang menyelimuti Limu mulai rontok. Dia langsung menyerang Song Tingyu dan Ling Yuxi. Setelah menerima hantaman Limu, Yuxi malah mendapat bayangan sebuah pedang bernama Zhengxi. Ketika Qin Li mendekapnya, dia mengatakan bahwa senjata gaib itu malah memberinya kekuatan. Kemudian kitab Jiyu pertengahan kembali mulai muncul dan memperlihatkan ilusi yang terputus tempo hari. Setelah ilusi itu kembali menjadi kitab Jiyu, Limu yang sudah bebas dari pengaruh racun cacing penyihir pun ingat bahwa dia adalah sebuah pedang bernama Zhengxi. Tapi Limu mengatakan bahwa dia belum bisa mengikuti Qin Li karena masih ada tujuan yang belum tercapai. Kemudian Fowli muncul di sana dan mengatakan bahwa Limu dan Qianji adalah dua senjata pusaka penjaga mutiara gaib. Tapi Qianji masih tak mengerti. Kemudian Limu mengatakan ketika keempat senjata pusaka menyadari dirinya, di saat itulah Gong Muli akan bangkit dari mutiara gaib. Tiba-tiba Limu berubah wujud menjadi sebuah pedang dan masuk ke kepala Qin Li. Semua itu tak luput dari perhatian Hua Yuxing yang segera melaporkan semua kejadian itu pada Hua Tiankong di alam Sinabar. Tiankong memerintahkan Yuxing membunuh Yi Yuan sementara dia pergi ke alam Sutra Putih dan menemui seseorang yang dipanggilnya sebagai dewa. Dia meminta bantuan sang dewa untuk mengambil kembali kitab Jiyu dari dunia bawah. Sementara itu Yuan yang diusir Pan Qianqian ternyata kembali mengikutinya. Qianqian menjadi marah dan kembali mengusirnya. Tapi ketika Yuan hendak pergi, Pan Qianqian menahannya dan mengajaknya beristirahat. Mereka beristirahat di sebuah penginapan. Namun tiba-tiba Hua Yuxing muncul di sana dan langsung menusuk Yuan dengan pedangnya, kemudian kembali menghilang. Yuan tewas di pangkuan Pan Qianqian. Arwah Yuan yang sudah tewas sampai di sebuah pantai yang ditumbuhi kristal-kristal gaib. Dia melihat seorang anak kecil sedang bermain sendiri. Ketika Yuan mendekat, ternyata anak itu sedang bersama Wu Chun. Tiba-tiba terjadi keanehan. Yuan hidup kembali. Hal itu membuat Qianqian amat kaget. Kemudian Qianqian mengatakan bahwa
Orang yang menusuk Yuan mengatakan akan menghabisi semua orang kabut ungu. Mendengar itu, Yuan bergegas menuju kota kabut ungu, diikuti oleh Pan Qianqian. Sementara di penginapan, Bintang Biru Qin Li menceritakan kejadian tadi siang pada Du Shaoyang dan Tan Siki. Malam harinya Qin Li mendatangi Yuxi yang tak sadarkan diri akibat racun cacing penyihir. Tiba-tiba Yuxing muncul di sana dan mengatakan bahwa Yuan sudah mati. Dan selanjutnya dia akan membunuh semua orang di sekitar laut kabut ungu. Lalu Yuxing menghilang. Ternyata bukan hanya Qin Li, tapi Shaoyang, Tang Siki, dan Chun Li juga didatangi Yuxing di waktu yang bersamaan. Qin Li segera mengajak mereka semua berangkat ke laut kabut ungu. Sementara Yuan dan Qianqian yang sudah sampai di istana kabut ungu tak menemukan seorang pun di sana. Ketika mereka sedang kebingungan, Lian Rou muncul dan menanyakan hal yang sama. Tak lama kemudian Qin Li dan yang lain juga sampai di kota kabut ungu. Qianqian sedih sekali melihat kondisi Ling Yuxi yang tak sadarkan diri. Ternyata Qianqian sudah mengingat siapa dirinya sebenarnya. Tapi dia berpura-pura bahwa dia masih melupakan masa lalunya. Dia merasa bersalah kepada Yuxi. Menghilangnya semua orang di kota kabut ungu adalah ulah Huang Yuxing atas perintah ayahnya. Yuxing menjadi heran karena Tian Gong sangat menginginkan kematian Yuan. Tak lama kemudian muncul prajurit dari dunia emas dipimpin oleh seorang pembunuh emas bernama Yang Yi. Setelah menemui Huan Tian Gong, mereka kembali menghilang. Para prajurit emas itu mendatangi Qin Li dan teman-temannya. Terjadilah pertempuran di depan istana kabut ungu. Tiba-tiba Ling Yuxi sadar dari pingsannya dan menyerang Xuan Xuan. Tapi tiba-tiba Ling Yuxi muncul di tengah mereka. Anehnya Yuxi malah menyerang Qin Li. Dia seperti dikendalikan oleh orang lain. Xuan Xuan yang muncul di sana segera menceburkan diri ke dalam pertempuran. Ketika sebuah pedang hampir mengenai Xuan Xuan, Yuan menghalangi dengan tubuhnya. Tiba-tiba Ling Yuxi melepaskan Qin Li dan berbalik menyerang pasukan emas dengan energi berwarna hijau. Bahkan Yang Yi pun kewalahan menangkis serangan itu. Di saat yang genting itu Yuxing muncul dan menghalau energi hijau itu. Kemudian semua tentara emas menghilang. Qin Li mendatangi Ling Yuxi dan membekukan tenaga inti es untuk menahan efek racun cacing penyihir terkuat. Sementara itu, Yuan yang tertusuk pedang tak bisa bertahan lagi dan dia tewas di pangkuan Lian Rou dan Liang Xuan Xuan. Xuan Xuan berharap Yuan akan hidup kembali seperti sebelumnya. Sementara Qin Li berencana untuk membawa Ling Yuxi ke alam baka bawah tanah, Qin Li, Du Shaoyang, dan Tang Siki sampai menemui nenek suci di alam baka bawah tanah. Setelah itu Qin Li mencari Ye Xian-er di laut kabut ungu. Setelah beberapa kali berteriak memanggil Ye Xian-er, akhirnya Xian-er pun muncul. Ye Xian-er yang dalam kondisi lemah karena berusaha menghalangi Yuxi membunuh Qin Li di kota kabut ungu tak bisa membuat wujud tubuhnya. Lalu Qin Li memohon agar Xian-er mau membebaskan Yuxi dari pengaruh racun cacing penyihir terkuat. Xian-er mengatakan bahwa yang menguasai Yuxi bukanlah dirinya melainkan Du Shaoyang. Qin Li amat terkejut sekali. Sementara di alam baka bawah tanah, Du Shaoyang berusaha memanggil cacing penyihir yang ada di sana. Tapi ternyata para cacing itu tidak memenuhi panggilan Du Shaoyang. Hal itu membuat Shaoyang menjadi kesal. Semua kejadian itu ternyata diawasi oleh Tang Siki yang bersembunyi di balik sebuah batu. Malam harinya Tang Siki mengajak Du Shaoyang untuk minum arak bersama. Di kesempatan itu, Tang Siki memasukkan racun ke dalam arak tersebut. Sayangnya Shaoyang menyadari bahwa arak itu diracuni. Dia segera melemparkan Tang Siki. Shaoyang terkejut bahwa Tang Siki sudah mengetahui kalau dialah yang memiliki ilmu cacing penyihir terkuat dan berniat mencelakai Ling Yuxi. Dia hendak membunuh Tang Siki, tapi dia tidak tega. Du Shaoyang melepaskan Tang Siki dan meninggalkannya di ruangan itu. Ketika dia keluar, dia diserang oleh Chu Li menggunakan petir hitam nirwana. Kemudian Qin Li juga muncul di sana. Mereka berdua pun bertarung. Akhirnya semua orang muncul di sana. Ketika Du Shaoyang terpojok, muncul selajur cahaya yang menghalangi ketiga kesatria itu. Lalu hadirlah Hua Yuxing dan prajurit emas di sana. Kemudian mereka kembali menghilang. Du Shaoyang ternyata kembali ke alam baka bawah tanah. Dia kembali memanggil cacing penyihir. Kekuatan cacing penyihir itu akhirnya muncul. Tapi mereka tidak mau mengikuti Du Shaoyang sebelum Shaoyang berhasil membunuh Qin Li. Du Shaoyang pergi ke tempat Ling Yuxi dibaringkan. Dia menambahkan lagi kekuatan cacing penyihir ke tubuh Ling Yuxi untuk membangkitkan dari kurungan es Qin Li. Tiba-tiba dia dihalangi oleh Tang Siki. Du Shaoyang berbohong dan mengatakan bahwa dia sudah melepaskan Yuxi dari pengaruh cacing penyihir. Tang Siki yang senang mendengarnya mendekat pada Du Shaoyang. Tapi Shaoyang menyerang Siki dengan belatinya. Beruntungnya Tang Siki yang waspada berhasil menangkap belati itu. Tapi tangannya terluka. Tiba-tiba Du Shaoyang tersentak. Sebuah pedang menusuknya dari belakang. Orang itu adalah Duan Qianji yang tiba-tiba muncul di sana.
Ketika pasukan alam baka muncul di sana, Du Xiaoyang mengatakan bahwa Qianji hendak membunuh Ling Yuxi. Pasukan alam baka langsung menyerang Qianji, tapi mereka bukan lawan yang seimbang untuk Qianji. Tang Xiki berusaha mengejar Du Xiaoyang yang berusaha melarikan diri. Duan Qianji juga berhasil mengejar Du Xiaoyang dan menghalangi jalannya. Du Xiaoyang pun pingsan, tapi ketika Qianji hendak menghabisinya, cacing-cacing penyihir yang ada di sana menyerang Qianji. Kemudian cacing-cacing penyihir itu masuk ke tubuh Du Xiaoyang, dan Xiaoyang pun menghilang. Sementara itu, Qin Li, Xuan Xuan, dan Lian Rou secara aneh berada di desa Ling dan Tuan Hua berada di sana. Qin Li sangat senang sekali bertemu dengan ayah Yuxin yang dikiranya sudah mati. Tuan Hua mengatakan bahwa waktu itu Qin San menyelamatkannya dan membawanya pergi. Kemudian dia menyampaikan pesan Qin San bahwa kekuatan emas hendak membunuh Qin Li. Dia juga mengatakan bahwa Qin San menyuruhnya memukul kepala Qin Li. Begitu terpukul, Qin Li tiba-tiba berada di sebuah alam lain dan Qin San menunggunya di sana. Qin San mengatakan bahwa dia terlahir dengan perpaduan darah manusia dan dewa. Qin San lalu menerangkan bahwa dia menyegel Gong Muli dan Wu Chun disegel oleh Chong Ming. Qin San berpesan jangan terburu-buru membuka kitab Jiuyu tahap pertengahan, karena mereka belum siap untuk menerimanya. Kemudian Qin San menghilang dan Qin Li pun tersadar kembali. Setelah itu, Tuan Hua melihat Yuan dan mengatakan dia adalah Yuxin, tapi bukan juga Yuxin. Tentu saja hal itu membuat bingung ketiga kesatria tersebut. Kemudian Tuan Hua menceritakan asal-usul Yuxin yang sebenarnya. Mendengar itu, Xuan Xuan menjadi paham mengapa Yuan selalu ada di hatinya. Dia menangis ketika air matanya jatuh mengenai tangan Yuan, tiba-tiba luka Yuan menutup, dan dia hidup kembali. Kemudian Tuan Hua menghilang. Setelah hidup kembali, hati Yuan berubah. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia mencintai Xuan Xuan lebih dari rasa sayangnya pada Lian Rou. Kemudian mereka menemui Qin Li. Qin Li tentu saja amat senang melihat Yuan dan Xuan Xuan sudah saling mencintai. Tiba-tiba Ling Yuxi muncul di sana. Namun sikapnya pada Qin Li berubah. Qin Li menyadari bahwa Yuxi masih di bawah pengaruh cacing penyihir terkuat. Qin Li menyuruh semua orang mundur. Ling Yuxi menyerang Qin Li dan Qin Li segera mengeluarkan 12 pilar gaib dan mengurung mereka berdua dengan pilar Yu. Di dalam pilar Yu, Qin Li berusaha mengobati Ling Yuxi dengan menggunakan daun sehati. Sementara di luar kubah pilar Yu, Yuan ternyata bisa merasakan bahwa di dalam pilar dipenuhi daun sehati. Tiba-tiba dia merasa bahwa anak kecil yang dilihatnya ketika di alam kehampaan adalah dirinya sendiri. Yuan meminta Xuan Xuan membunuhnya agar dia bisa muncul di alam kehampaan. Kedua gadis itu tidak mau melakukannya, tapi Yuan terus mendesak. Akhirnya Lian Rou mencabut belati dan menikam dada Yuan. Yuan pun tewas kembali. Di dalam pilar Yu, Qin Li berhasil menghilangkan pengaruh cacing penyihir dari Ling Yuxi. Qin Li amat senang sekali melihat Yuxi yang sudah sadar kembali dengan dirinya. Mereka lalu keluar dari pilar Yu, tapi ternyata Qin Li tidak membawa Yuxi ke desa Ling, melainkan berpindah ke pilar petir. Qin Li rupanya mengetahui bahwa Ling Yuxi hanya berpura-pura sembuh. Sebenarnya dia masih berada di bawah pengaruh cacing penyihir terkuat. Ling Yuxi berusaha keluar dari sana, tapi dia diikat oleh petir-petir di pilar petir. Yuxi menyerang Qin Li, tapi setelah mengenai Qin Li, serangan itu berbalik menyerang dirinya sendiri. Mereka berdua pun sama-sama terluka. Ternyata yang kembali menyerang Ling Yuxi waktu itu adalah darahnya yang dipadukan dengan bunga yang dimasukkan ke tubuh Qin Li sewaktu di kota Giok Hitam. Tiba-tiba serba sinar membentuk ilusi tentang Gong Muli dan Wu Chun di alam kehampaan. Chong Ming yang muncul di sana mengatakan bahwa ibu Gong Muli adalah Xuan Lo, salah satu tentara klan dewa. Hubungan mereka membuat klan dewa menghukum mati Xuan Lo setelah Gong Muli dilahirkan. Kemudian Chong Ming lah yang membawa Gong Muli pada keluarga Gong Mu. Gong Muli juga dibenci oleh keluarga emas dari dunia sutra putih. Mereka sudah beberapa kali berusaha membunuh Gong Muli. Sementara itu, Tang Xiki yang diselamatkan oleh Duan Qianji terus berjalan sampai di dataran salju abadi. Duan Qianji masih terus mengikutinya. Qianji mengatakan bahwa dia mengikuti Tang Xiki adalah untuk mencari tahu mengapa dia selalu memikirkan Tang Xiki. Kemudian Tang Xiki mengatakan bahwa dia akan membantu Qianji untuk memahami rasa sukanya pada Tang Xiki. Xiki menyuruh Qianji menutup matanya, kemudian Tang Xiki menciumnya. Kejadian itu tak lepas dari perhatian Hua Tiangong dan Hua Yuxin yang berada tak jauh dari sana. Tiba-tiba Hua Tiangong melakukan sesuatu. Duan Qianji tersentak. Ingatannya kembali ketika bertemu dengan ayahnya tetua mantra emas, Zhou Yu. Waktu itu Qianji meninggalkan perempuan yang dicintainya yaitu Sang Ying.
dan merelakan dirinya untuk mewujud menjadi sebuah senjata pusaka guna mengalahkan klan dewa. Perasaan bersalahnya pada Yang Yingla yang membuat rambutnya berubah menjadi putih. Setelah itu Duan Qianji tersadar dan menjauhi Tang Siki. Tiba-tiba dia menjadi marah kepada Tang Siki. Setelah menenangkan diri, Duan Qianji akhirnya menceritakan apa yang ia lihat dalam ilusinya sewaktu Tang Siki menciumnya. Dia adalah putra tertua mantra kuno yang dimasukkan ke dalam 12 pilar gaib milik Gong Muli. Duan Qianji masih tetap marah karena menyangka Siki adalah Yang Ying yang selalu merayunya di masa lalu. Siki mengatakan bahwa dia akan memutuskan semua hubungan dengan Qianji jika Qianji mau menemaninya menghancurkan jasad tetua sihir kuno di makam dewa. Qianji pun menyanggupi hal itu. Kemudian mereka masuk ke makam dewa. Ketika Tang Siki hendak menghancurkan jasad itu, Du Shaoyang yang sudah berhasil menyerap energi cacing penyihir alam baka muncul dan menghalangi. Duan Qianji segera membantu Tang Siki menghadapi Du Shaoyang. Tapi Du Shaoyang sudah jauh lebih kuat. Dia mengikat tangan Qianji dengan energi cacing penyihir. Tang Siki segera mengambil sebuah senjata di depan jasad tetua mantra yang adalah ayah Duan Qianji dan menyerang Shaoyang. Du Shaoyang pun terluka. Duan Qianji melepaskan diri dan segera mengambil senjata itu untuk membunuh Du Shaoyang. Tak diduga Tang Siki malah menghalanginya. Pedang bulan itu mengenai Tang Siki. Dengan sisa tenaga Tang Siki mendorong Du Shaoyang untuk keluar dari makam dewa. Kemudian ia pun tumbang. Siki mengatakan bahwa Duan Qianji berhutang nyawa padanya. Dan seandainya suatu saat Du Shaoyang jatuh ke tangan Qianji, maka dia meminta Qianji mengampuninya untuk nyawa Tang Siki kali ini. Siki mengajarkan arti cinta kepada Duan Qianji. Begitu Qianji memahaminya, dia bisa mengingat wajah Sang Ying di hatinya. Rambutnya yang putih kembali berubah hitam. Tang Siki bukanlah perwujudan Sang Ying seperti dugaan Qianji sebelumnya. Lalu Siki pun tewas di pangkuan Duan Qianji. 10.000 tahun yang lalu, Dewa Langit muncul di alam gaib kehampaan. Dia marah kepada Wu Chun yang mengisyaratkan pada Gong Muli bahwa Gong Muhao belum mati. Dewa Langit menyerang alam kehampaan dengan formasi api langit Liu He. Dalam situasi itu, Gong Muli muncul dan menyerang Dewa Langit dengan pedang Sheng Xie. Tapi Gong Muli bukanlah lawan Dewa Langit. Gong Muli dan Wu Chun terkurung dalam formasi api langit Liu He. Di saat itu, Wu Chun mengatakan bahwa Dewa Langit takut jika keluarga Gong Wu bersekutu dengan alam kehampaan. Jika Gong Muli dapat melupakan Wu Chun, maka Dewa Langit akan melepaskan mereka. Kemudian Wu Chun menggunakan darahnya untuk membuat mantra yang mengurung perasaan mereka berdua. Wu Chun pun menusuk dada Gong Muli dengan belati pusaka Gong Muli. Ketika formasi api langit buyar, Gong Muli dan Wu Chun pun pingsan. Lalu muncul Gong Musan dan Hua Tiangong di sana. Mereka berdua memohon agar Dewa Langit melepaskan Gong Muli. Akhirnya Dewa Langit setuju membebaskan mereka berdua dari hukuman mati dan menidurkan mereka di daerah tandus sehingga mereka berdua akan melupakan jati dirinya. Di alam sinabar, Gong Musan menyegel ingatan Gong Muli dengan sebuah mutiara gaib dan memasukkan belati Gong Muli beserta pedang Sheng Xie ke dalam mutiara itu. Tiba-tiba muncul Qianji dan anak kecil bernama Tongsing. Qianji berubah menjadi baju perang dan Tongsing berubah menjadi daun sehati. Mereka berdua juga masuk ke dalam mutiara gaib itu. Lalu Gong Musan memasukkan mutiara itu ke dalam kepala Gong Muli. Di alam kehampaan, Chong Min juga menidurkan Wu Chun. Kemudian semua ilusi itu kembali menjadi kristal kitab Jiyu bagian pertengahan dan kembali ke tangan Ling Yuxi di desa Ling. Tiba-tiba entah dari mana datangnya Tongxin muncul di sana dan menghirup semua pengaruh cacing penyihir di tubuh Yuxi. Tongyan mengatakan dia terbangun setelah mati beberapa kali. Rupanya selama ini Tongxin berubah wujud menjadi Yuan. Bukan hanya Tongxin, Duan Qianji pun juga datang ke tempat itu. Qianji menceritakan apa yang terjadi dengan Du Shaoyang dan Tan Siki, lalu kedua orang itu berubah menjadi wujud senjata gaib dan masuk ke mutiara di kepala Qinli. Qinli dan Ling Yuxi mengenang masa lalu mereka. Sampai di aula desa akhirnya mereka mengucapkan sumpah pernikahan tanpa dihadiri siapapun. Keesokan paginya, Ling Yuxi menangkap seorang sedang mengintip mereka. Setelah Juli sadar, Qinli mengajaknya mencari Du Shaoyang. Tapi ketika mereka sampai di dataran salju abadi, mereka dikepung oleh sekte penyihir hitam. Du Shaoyang juga muncul di sana. Du Shaoyang ternyata sudah menyadari bahwa dia adalah salah satu senjata gaib penjaga mutiara di kepala Qinli.
Du Xiaoyang adalah belati gaib yang ditempa oleh Gong Muli sendiri. Tapi Du Xiaoyang memang tidak puas dengan keberadaannya sebagai belati yang tak pernah digunakan oleh Gong Muli. Anehnya ketika Du Xiaoyang menyuruh para penyihir hitam menyerang, mereka malah mundur. Klan Guimu mencoba menyerang Qinli tapi sia-sia. Lalu Du Xiaoyang membuat portal dan klan Guimu masuk ke dalamnya. Chuli dan Xuan Xuan berusaha mengejar mereka. Du Xiaoyang akhirnya turun tangan dengan menyerang Qinli. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Tapi tiba-tiba Qinli membiarkan Du Xiaoyang menusuk dadanya. Du Xiaoyang kaget dan menanyakan maksud Qinli. Qinli mengatakan bahwa sejak awal dia sudah mengetahui bahwa Du Xiaoyang adalah senjata pusakanya. Qinli juga merasa bersalah pada Du Xiaoyang sebagai senjata gaib yang ditempanya. Oleh sebab itu Qinli berniat menghilangkan dendam di hati Xiaoyang dengan menggunakan darahnya. Qinli mengatakan jika Xiaoyang tidak ingin menjadi belati lagi, maka dia mengizinkannya menjadi Du Xiaoyang. Walaupun dengan begitu Qinli tak akan bisa menjadi Gong Muli lagi. Tapi ketika Du Xiaoyang hendak meninggalkan tempat itu, para penyihir hitam menghilang dan berubah menjadi energi cacing penyihir. Ternyata mereka terlempar ke masa puluhan ribu tahun sebelumnya. Xiang Yan rupanya memanfaatkan Du Xiaoyang untuk membantunya mengalahkan para pembunuh sutra putih yang mengepungnya waktu itu. Mereka bertiga pun bertarung melawan para pembunuh itu. Ling Yuxi tidak bisa menggunakan kekuatan bumi di sana, merasa ada yang aneh. Dia segera memasuki alam bawah sadar Jiang Yan dan meminta Qinli menjaga tubuhnya. Di dalam alam bawah sadar Jiang Yan, Ling Yuxi justru menemukan Xian Er. Ternyata mereka masih berada di desa Ling. Semua yang terlihat tadi hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Xian Er untuk mempengaruhi Du Xiaoyang kembali kepada Qinli menjadi belatinya Gong Muli. Para pembunuh sutra putih itu adalah jelmaan cacing penyihir yang dikendalikan oleh Xian Er. Sementara itu di luar kesadaran Xian Er, Qinli dan Du Xiaoyang mulai kewalahan menghadapi para pembunuh itu. Merasa tak bisa memenangkan pertempuran itu, Qinli menyuruh Du Xiaoyang agar meninggalkan tempat itu. Du Xiaoyang terpana. Ternyata di saat yang genting itu, Qinli masih berniat menyelamatkannya. Akhirnya Du Xiaoyang yang juga tak tega meninggalkan Qinli merubah dirinya menjadi sebuah belati gaib dan masuk ke mutiara di kepala Qinli. Dengan kembalinya keempat senjata gaib itu, maka kesadaran Gong Muli kembangkit kembali. Qinli berubah menjadi Gong Muli, putra si dewa perang Gong Muhao. Ternyata itulah tujuan Xian Er membuat ilusi tersebut. Dia ingin membangkitkan kembali Gong Muli yang dicintainya. Tiba-tiba mereka berdua kembali keluar kesadaran Xian Er dan melihat Gong Muli sudah berdiri di sana. Xian Er langsung mengejar Gong Muli, tapi ternyata jawaban Gong Muli padanya amatlah dingin. Sementara Chuli dan Xuan Xuan yang berhasil membawa ketiga suku Guimu kembali ke sana tak menemukan apa-apa. Tapi Lapu merasa ada yang aneh di sana. Dengan kekuatan suku Guimu, mereka menembus aura penghalang yang diciptakan oleh Xian Er. Di alam ilusi, Gong Muli marah pada Xian Er dan memukulnya dengan kuat. Hal itu membuat Xian Er gelap mata dan mengerahkan kekuatan cacing penyihir terkuat untuk menyerang Gong Muli. Di luar dunia ilusi, Chuli merubah dirinya menjadi sebuah petir hitam nirwana yang berukuran raksasa. Dia meminta Ling Xuan Xuan untuk melemparkannya ke dunia ilusi. Dunia ilusi itu pun meledak. Mereka kembali berada di dataran salju abadi. Akibat ledakan itu sebuah jurang yang lebar menganga memisahkan mereka. Dan Chuli pun tergeletak pingsan. Sementara Xian Er yang putus asa menusukkan dirinya ke pedang Shengxi yang dipegang Gong Muli. Setelah Xian Er musnah, Du Xiaoyang muncul kembali. Du Xiaoyang mengatakan bahwa dia tak akan menjadi senjata lagi jika Gong Muli tak menggunakannya untuk berperang. Setelah Gong Muli menyanggupi Xiaoyang berubah kembali menjadi sebilah belati. Ketika Gong Muli hendak pergi, Ling Yuxi menggunakan kekuatan bumi untuk menghalanginya. Hal itu membuat Gong Muli marah dan menyerang Ling Yuxi. Ternyata Gong Muli tidak menyadari cinta di hatinya pada Wu Chun di masa lalu akibat mantra pengurung perasaan yang dilepaskan Wu Chun ketika berada di kurungan api langit. Gong Muli memukul Ling Yuxi hingga terlempar ke seberang jurang. Pukulan itu merubah Ling Yuxi menjadi Wu Chun. Xuan Xuan meminta Wu Chun menghidupkan kembali Chun Li dan dikiranya sudah mati. Tapi Wu Chun mengatakan bahwa Chun Li akan segera sadar. Kemudian Wu Chun mengeluarkan kekuatannya untuk menghalangi perjalanan Gong Muli ke dunia Sutra Putih. Gong Muli yang marah karena perjalanan diganggu menyerang Ling Yuxi dengan pedang Shengxi. Pedang itu menembus tubuh Wu Chun. Sejenak Gong Muli teringat masa-masa terakhirnya dengan Wu Chun.
禁得住共谋猎队伍？除非你恨我。 Dia mengejar Wuchun yang terluka. Wuchun sudah mendekati saat-saat terakhirnya. Dengan demikian mantra pengurung perasaan pun terlepas. Wuchun kemudian memanggil Chuli. 能力未足，绝不他用共谋猎和侵猎的一生，放魂寄存于此。 楚离， Dan memintanya menjaga Li Xuanxuan. 好好照顾萱萱。 Kemudian Wuchun pun tewas di pelukan Gong Muli. Setelah Wuchun tewas, Hua Yusing muncul di sana. Chuli mengatakan bahwa Yusing bisa menghidupkan kembali Wuchun. Tapi Hua Yusing mengatakan bahwa ketiga klan Guimula yang bisa melakukannya. Yusing mengatakan bahwa dengan meminjam kekuatan bumi maka Ibu Pertiwi akan terlahir kembali suatu saat nanti. Mereka lalu membawa Wuchun ke suatu tempat dan ketiga klan Guimu itu melakukan ritual penyerapan di sana. Setelah itu Gong Muli mengeluarkan ketiga senjata gaibnya dalam perwujudan manusia. Tong Xing yang ingin ikut dengannya merubah diri menjadi Yuan. Gong Muli berencana meneruskan perjalanan mencari ayah dan kakeknya yang menghilang. Dia berharap ketika dia kembali nanti Wuchun sudah terlahir kembali. Dengan demikian berakhirlah kisah World of Fantasy ini. Sekedar informasi buat teman-teman semua, cerita ini diangkat dari animasi Donghua berjudul The Spirit Realm. Bagi yang penasaran bagaimana perjuangan Gong Muli di dalam menembus alam sutra putih, bisa menonton The Spirit Realm versi animasinya. Terima kasih sudah mengikuti bahasan sinema kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam film dan drama yang lain. See you guys!